jika kamu diminta untuk makan enak setiap hari, setiap malam menginap di Presiden Suite, berapa lama kamu akan bertahan? Pria ini bertahan selama 1 tahun. Dan dia tidak tahan lagi. Dia hendak menekan tombol itu untuk mengakhiri hidup yang kesepian ini. Rai adalah seorang insinyur. Dia akan menaiki pesawat angkasa bersama 4.999 orang bumi untuk pindah ke planet lain. Namun karena jaraknya terlalu jauh, mereka harus tidur di kapsul hibernasi selama 120 tahun. Hari ini, pesawat luar angkasa ditabrak oleh segerombolan meteorit dan menyebabkan gangguan pada pesawat. Hanya Rai yang dibangunkan lebih awal. Dan itu lebih awal 90 tahun. Rai kebingungan. Dia segera mencari layanan pelanggan di pesawat luar angkasa. Layanan pelanggan memberitahunya bahwa informasi bantuan akan tiba di bumi dalam 19 tahun. Dan 55 tahun kemudian dia baru mendapatkan jawaban tercepat. Dia bahkan menghabiskan 39.325 koin hanya mendapatkan informasi ini. Saat ini, Rai sangat gelisah. Rai yang putus asa, secara tidak sengaja melihat manusia yang hidup. Dia berlari mengejarnya, namun dia menemukan ini hanyalah robot AI. Namun Rai tidak menyerah. Dia menggunakan kemampuan insinyurnya, mencoba memperbaiki kapsul hibernasi. Setelah dia menyelidikinya sepanjang hari, dia menyadari bahwa kapsul hibernasi tidak ada fitur tidur ulang. Dia bahkan hampir mati lemas di dalam. Dia pergi mencari staf, namun dia tidak punya izin untuk masuk ke sana. Dia mencoba segala cara untuk membuka pintu itu, tapi semuanya gagal. Rai putus asa. Dia memberitahu robot AI, Sam, tentang kesedihannya. Sam menasihatinya untuk hidup di masa sekarang. Saat ini Rai tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Daripada dia hanya duduk diam saja, lebih baik dia menikmati hidup saat ini. Jadi dia membuka paksa kamar Presiden Suite. Setiap hari makan, minum dan bersenang-senang. 1 tahun kemudian, Rai bosan dengan kehidupan yang menyendiri ini. Dia hendak menekan tombol itu untuk mengakhiri hidupnya. Namun di saat kritis, Rai goyah. Dia terjatuh di depan wanita pujaannya. Penampilan Jen membuatnya terpesona. Dia mulai mengumpulkan semua informasi tentang Jen. Rai menganggap Jen sebagai satu-satunya penyemangat hidup. Dia bahkan menjaganya saat dia makan. Perlahan, sebuah pikiran jahat muncul di hatinya. Dia ingin membuka kapsul hibernasi dan membuat wanita ini menemani dia yang kesepian di luar angkasa ini. Dia ingin wanita ini bermain dengannya. Namun pikiran logisnya memberitahu dirinya bahwa dia tidak boleh melakukan hal ini. Namun ide ini semakin berakar dan tumbuh pesat. Saat ini, Rai sudah tidak dapat mengendalikan idenya. Pada akhirnya, di tengah peperangan batin, Rai membuat ide yang tidak bisa hilang ini menjadi kenyataan. Dia merusak kapsul hibernasi Rai. Ketika Jen bangun dan menyadari bahwa masih ada 89 tahun baru mencapai tujuan, mental Jen langsung runtuh seketika. Rai juga sangat menyesali perbuatannya. Dia meminta robot AI, Sam, untuk merahasiakan hal ini. Dia berharap Jen tidak akan tahu kebenaran ini selamanya. Jen tidak ingin menyerah dan menyia-nyiakan hidupnya seperti ini. Dia sekali lagi mendobrak pintu, tapi tetap tidak berhasil. Perlahan Jen menerima kenyataan ini dan hidup berdua bersama Rai. Mereka menari, bermain basket, menonton film bersama. Setelah Rai membawa Jen melakukan loncatan keluar angkasa, hubungan mereka berdua semakin dekat. Kayu kering menyalakan api, membuat garis sejajar yang tidak saling berpapasan. Bertemu bersama, mereka berdua mulai bermesraan, dimanapun mereka berada. Di hari ulang tahun Jen, Rai berencana untuk melamar Jen. Namun robot AI, Sam, tidak sengaja membocorkan rahasia Rai. Jen patah hati setelah mendengar hal ini. Jika Rai tidak membangunkannya, dia akan mencapai planet lain di 89 tahun kemudian dan memulai kehidupan baru. Sekarang hidupnya dihancurkan Rai. Jen meninggalkannya dengan marah. Dia bahkan memukul Rai saat dia sedang tidur. Hari ini mereka berdua mengalami gangguan pesawat secara bersamaan. Di satu sisi sedang menikmati sarapan, di sisi lain ada yang tersangkut lift. Mereka juga mendengar seseorang berbicara di radio. Mereka segera mencari orang yang berbicara itu. Ternyata itu adalah kapten. Gangguan pesawat tadi juga membangunkan kapten lebih awal. Kapten sangat tidak menyukai dengan sikap Rai yang menanam pohon di pesawat luar angkasa. Untuk menyenangkan Jen, mereka tiba di ruang kontrol pesawat luar angkasa untuk mencari penyebab gangguan. Namun ada terlalu banyak gangguan, sehingga komputer tidak dapat mendeteksinya. Ketika mereka akan memeriksanya secara manual, sang kapten tiba-tiba pingsan. Mereka berdua segera membawa kapten ke kapsul medis. Hasil pemeriksaan sistem menemukan bahwa gangguan pesawat membuat sang kapten mengidap banyak penyakit, melebihi gangguan pada pesawat luar angkasa. Hidupnya tidak lama lagi. Terakhir, kapten memberitahu 2 orang ini bahwa mereka harus menyelamatkan pesawat luar angkasa ini. Dia juga memberikan gelang otoritas tertinggi kepada mereka. Lalu kapten pun mati. Sekarang gangguan pesawat luar angkasa semakin serius. Untuk sementara waktu, Jen melupakan kebencian terhadap Rai. Mereka berdua mencari penyebab gangguan. Mereka menemukan meteorit yang menabrak pesawat luar angkasa waktu itu, membuat reaktor pesawat pengendali rusak. Untungnya, ada spare part di pesawat. Setelah Rai menggantinya, dia juga menemukan malfungsi sistem ventilasi reaktor. Dia mulai mencoba membuka saluran ventilasi, tapi tetap gagal. Ternyata pintu luar saluran ventilasi tersangkut. Dia harus keluar dari pesawat untuk membuka pintunya secara manual. Pada saat ini, pesawat tidak dapat menampung gangguan lagi. Jen menangis dan berpamitan dengan Rai. Karena mereka tahu, kemungkinan besar dia tidak akan selamat dalam perjalanan ini. Rai tiba di pintu luar saluran ventilasi. Setelah dia membukanya, dia menemukan bahwa seseorang harus terus memegang saklar. Jika tidak, pintu luar akan tertutup kembali.
Harus dikatakan bahwa, saklar ini sedikit menyusahkan. Satu kali membuka harus mengorbankan satu orang. Demi Jen dan 4.998 rekan lainnya, yang ada di pesawat, Rai siap mati. Dia memerintahkan Jen untuk membuka ventilasi. Gelombang api langsung menyerang Rai, dan melemparkannya keluar angkasa. Kekuatan gelombang itu terlalu besar, hingga memutuskan tali pengaman. Untungnya, di saat terakhir, Jen berhasil menyelamatkan Rai. Mereka kembali ke dalam pesawat. Jen segera memindahkan Rai ke kapsul medis. Kapsul medis mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Saat ini, Jen ingat dengan gelang kapten. Dia memaksa kapsul medis untuk menghidupkan Rai kembali. Untungnya, Rai adalah pemeran pria utama. Dia hidup kembali. Rai yang sadar kembali, menemukan bahwa kapsul medis mungkin dapat membuat Jen tertidur kembali. Namun saat ini, Jen sudah berubah pikiran. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan pria di depannya ini.